Bang Bakir, hari ini kata-katanya gimana nih? Bakso bulat seperti bola pingpong. Banyak rakyat perutnya pada kosong. Beras mahal lur, sekilo 18.000. Gaji saya 70.000, 2 kilo, anak saya 5. Ya dapat apaan? Kok pada nyanyi, oke gas, gaspol terjun dah ke jurang lo ya. Syukurin. Buat para pejabat, bantulah warga semaksimal mungkin. Ini beli beras antri begini. Misalkan kalau Bapak ada yang ngerti, minimal di kelurahan, jangan di kecamatan kayak gini. Kita beli, manusiakanlah manusia ini. Minimal di kelurahan masing-masing, biar enggak ada yang pingsan. Ini lansia banyak yang pingsan. Kita beli bukan minta. Ini aku lagi di Antapani, lihat nih. Ini semua adalah orang-orang yang lagi mengantri beras 5 kilo. Kasihan amat negara kita. Coba lihat tuh. Kasihan amat. Ya Allah. Kemarin-kemarin aja beras diantar ke rumah, minyak sampai diantar ke rumah, gula sampai diantar ke rumah. Pada rebutan suara rakyat. Giliran sekarang rakyat rebutan beras murah. Mereka enak bagi-bagi jabatan. Belum apa-apa aja harga beras sudah naik. Nanti 1 bulan sudah menjabat jadi presiden, sembako juga naik. Kalau seandainya nanti suatu saat ada pengumuman kenaikan sembako yang harganya melesat tinggi, gak usah banyak mengeluh. Makan tuh, itulah hasil dari jerih payah kalian yang ingin memilih nomor 2. Cuman bisa kesogok uang 50.000, kalian mengorbankan harga diri kalian dan rasa sakit kalian ditindas selama 5 tahun ke depan. Pikir, pakai otak, pikir. Jangan cuman punya mental tempe, mental yang cuman bisa disogok 50.000. Gak ada artinya duit 50.000 ketimbang kita memilih orang yang cerdas, bisa mensejahterakan rakyat seperti Pak Anies, bisa membimbing rakyat, bisa membela rakyat. Contohnya sudah banyak. Sebelum beliau mendaftarkan diri jadi presiden, udah ada bukti-bukti nyata tentang beliau bekerja. Sekarang kalian luluh dengan uang 50.000 karena serangan pajar. Belum apa-apa harga naik, beras naik, sembako naik. Nanti kalau seandainya semuanya udah naik, makan tuh dedek biar sama kayak entok, sama kayak bebek. Kesel gua bener. Belum apa-apa udah ada berita sono sini tentang kenaikan sembako. Sekarang lu dikasih harga beras 170.000 10 kilo aja udah nangis kejer, udah pusing, apalagi sembako semua naik. Pikir, pakai otak, pakai logika. Makanya jangan mentalnya mental duit mulu. Suruh nyoblos DPRD yang jujur, yang amanah, tanpa uang sogokan. Gak mau, malah berpaling ke yang disogok 50.000. Padahal apa, 50.000 itu tidak bisa menjamin 5 tahun ke depan. Uang sogokan 50.000 itu tidak ada artinya. Pikir, pakai logika, pikir, pakai otak waras. Jadi rakyat tuh jangan mau ditindas mulu, jangan mau diinjek-injek dengan duit. Kita kerja keras, gak usah disogok uang 50.000. Udah cengar-cengir, seneng, kegirangan, jingkrak-jingkrak. Sono dari sogokan, dari sini, dari sono diambil, bangga, seneng, bahagia untuk 1 hari. 5 tahun ke depan mangap. Makan tuh dedek. Ngeselin nih bener orang warga Indonesia itu, mentalnya mental tempe. Pikirannya itu udah putus, cuman duit aja di otaknya. Gue juga suka duit, tapi lebih baik kerja keras daripada makan uang sokokan. Pikirin rakyat kecil, rakyat yang tidak bisa mendapatkan uang 50.000 dengan gampang. Pikirin ke situ. Sekarang nih baru juga menjabat beberapa hari, belum sampai menjabat, malahan masih proses. Kenaikan udah meloncat, harga udah naik, nanti sembako udah naik semua. Nangis lu, nangis. Kesel gue beneran. Dari dulu
Itu benyitnya itu udah ada, itu dari anaknya itu udah ada, udah ikut sama dia. Nanti anaknya udah diraup. Indonesia dijajah. Jajahnya bukan kayak Palestina, bukan dibombardir pakai duit, pakai sogokan, korup mulu yang dikerjain, makan tuh uang haram. Jangan sampai kita yang nggak nyoblos kecepretan dosanya, karena itu bisa merusak moral manusia, moral Indonesia. Pikiranmu itu dipakai, jangan bodoh karena uang. Kesel gue. Salah satu penyebab kenapa beras ini mahal, sembako ini mahal adalah pemerintah jor-joran membeli beras dalam jumlah yang sangat banyak atau sangat besar ya untuk bantuan sosial pada saat kampanye Pilpres kemarin, guys. Sekarang emak-emak pada curhat nih di medsos, guys, ya. Gara-gara harga beras yang naik ya, sembako-sembako juga ikut merangkak naik perlahan-lahan. Ya, dan ini membuat ibu-ibu mulai kepikiran ya. Dan seperti yang disampaikan oleh ibu ini, guys, ya, beliau sangat kecewa ya, kecewa melihat situasi Pilpres kemarin dengan masifnya, gencarnya ya bansos yang dibagikan dan juga bantuan langsung tunai yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat ketika mendapatkan uang 50.000, 100.000, 200.000 itu girangnya minta ampun, senangnya minta ampun. Lalu dengan mudahnya untuk diarahkan memilih pasangan calon tertentu tanpa memikirkan dampaknya, tanpa memikirkan akibatnya dalam masa depan kita atau dalam jangka waktu ke depan. Ya, yang dipikirkan hanyalah kesenangan sesaat ya. Yang penting dapat 50.000, 100.000, antar beli bakso keluarga sekali makan habis. Setelah itu menderita dan melarat dalam 5 tahun ke depan. Alin, mikir, malu no, belanja apa-apa mahal, sayuran mahal, cabai mahal, beras mahal, gas mahal, minyak mahal. Lu mau makan apa kalau apa-apa mahal? Jangan dikit-dikit alin. Oke gas. Gas aja pada naik. Lagu lu mentah. Jadi sebenarnya gimana sih? Kalian setiap hari teriak-teriak kecurangan, demo di depan KPU, menolak hasil pemilu, curang. Minta 02 didiskualifikasi, minta diadakan pemilu ulang. Tapi di sisi lain, kalian mati-matian menghina program makan siang gratis dari 02. Kasihan deh pendukung 02. Di prank ya, makan siang baru ada nanti ya 2029 ya. Syukurin, pasti nyesel kan pilih 02. WK. Terus yang lebih lucu lagi, harga beras naik, kok yang disalahkan Prabowo Gibran? Mereka jadi presiden aja belum? Mereka dilantik aja belum? Kenapa nyalahin mereka? Terus lucunya lagi, syukurin tuh para bocah-bocah all in tuh sekarang repot ngantri beras. Jadi sebenarnya itu gimana sih? Hello, kalian itu tuh mengakui apa enggak kalau Prabowo Gibran itu unggul? Kan aku jadi bingung tahu. Terus kalau ternyata kok kalah lagi terus ulang lagi, kalah lagi, ulang lagi, kalah lagi, ulang lagi, diulang terus sampai kau menang, sampai kita muak, sampai juga bulu kakiku ini beruban. Bisa nggak sih terima kenyataan kalau kau tuh kalah? Ya. Kalau di TPS kok kalah, di TPU kok menang. Udah gitu aja. Apa-apa semua mau diulang sampai kau menang. Hah? Ke Konoha sana kau, ke Konoha. Kalau nggak ke hutan sana, di hutan sana belum ada presiden, cuma ada raja hutan. Sana. Bising kali ku tengok, kayak nggak bisa terima kenyataan. Maksa kali ku tengok, haus kali rupanya, pengen kali rupanya duduk di situ biar ku buatkan kursinya, Pak. Oke ya, saya ingin menanggapi. Tadi ada seorang ibu ya yang menurut saya bahasa tubuhnya dalam hal ini, tertawaan dia itu menurut saya terpaksa ya, senyum-senyum yang terpaksa ya.
dan dia tidak mampu menjawab, ya. Kenapa akhirnya tuh ramai-ramai muncul beragam komentar yang menyalahkan Pak Prabowo, Mas Gibran, ya, dan juga pemerintahan Pak Jokowi soal harga beras atau sembako yang semakin naik, ya. Jadi saya jelaskan begini ya, biar teman-teman bisa memahami, ya. Saat Pilpres kemarin, ya, kita tahu persis bahwa arah dukungan dari Pak Jokowi ini adalah ke pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Nah, itu sudah jelas dan sudah pasti karena ada putra sulung beliau yang menjadi wakil atau pendamping dari Pak Prabowo, ya. Lalu kemudian dari situ, ya, pemerintah mengeluarkan duit atau anggaran ratusan triliunan rupiah untuk kemudian dibelanjakan, ya, sembako-sembako dibelanjakan terutama beras. Lalu kemudian itu dibagikan kepada masyarakat, ya, dalam bentuk beras dan juga bantuan langsung tunai, ya. Jadi beras dan uang yang dibagikan kepada masyarakat ini, ya, itu ada personalisasinya, ada logo ataupun ada gambar Prabowo Gibran di situ, ya. Ada yang bahkan salah satu menteri yang terang-terangan, ya, mengarahkan masyarakat untuk berterima kasih kepada Pak Jokowi, padahal sembako itu ya berasal dari uang negara, berasal dari pajak rakyat yang seharusnya tidak perlu berterima kasih kepada pemerintah. Ya, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memperhatikan rakyatnya. Ya, ini jelas jika kemudian masyarakat akhirnya menyalahkan bukan hanya kepada Pak Jokowi, tetapi juga kepada Prabowo Gibran, ya. Karena mereka menjadi satu kesatuan, ya, yang mendesain dan kemudian melakukan strategi-strategi tersebut. Pak Jokowi, aku harus curhat Pak, harus sampean Pak. Sewedih ngene iki atiku. Aku Pak, ya rakyatmu Pak. Ning perantauan, ning luar negeri. Ket umurku 18 tahun Pak, aku wis merantau Pak. Ning Malaysia, terus ning Taiwan. Mergo aku ngelingi, aku nyadari, aku tahu diri, aku gak sekolah Pak. Zaman biyen sekolah larang Pak, terus nih SMA ra iso. Bapakku loro. Makku ya wis gak iso mbiayani adikku 3 cek cilik-cilik. Aku nekat budal ning luar negeri ngubah nasib. Alhamdulillah saiki nasibku wis berubah. Aku ya gak pernah nyalahno negaraku. Gak pernah nyalahno sopo-sopo. Ya, anggap ae iki dalan uripku, takdirku dadi TKW. Cuman masalah ngene, Pak. Ya kan. Nyapo kerjaanku kan halal ya kan. Kerjaanku aku ning kene meres keringet. Kadang-kadang cek dilok-lokno. Hasilnya iku ra barokah. Hasilnya ku jarene ra barokah, terus mari ngono apa ki jenenge duit iki ora halal. Jarene mergo kerja melu wong Cina, kerja melu wong kafir. Wis bene ora popo, ya kan. Tapi sing luwih ngenes meneh, Pak, ya sing luwih lara ati meneh, sing luwih gawe ora anu. Aku harus mulih nang negaraku dhewe iku kadang-kadang ya cek kangelan, dipersulit. Ya kan bandara kadang-kadang akeh ngono akeh sing apa pungli-pungli ngono kuwi kadang-kadang biyen. Tapi cuman saiki rada apik, saiki gentine masalah paketan, ya kan. Engko dilukne masalah apa meneh, ya kan. Koyo sak kabeh-kabeh iki dipersulit ngono TKI iki. Padahal yo kita, Pak, iku gak nyusahne negara, Pak. Ya lek iso malah justru sebenarnya kita iku membantu negara, ngiwangi negara, ya kan. Walaupun yo kadang-kadang sih cuman dipandang sebelah mata, mergo wong cilik, mergo wong ora duwe. Mbok tulung to Pak. TKI TKW ki luwih diperhatikno ngono lho. Aja mekur dianggap laler ngono. Ya kan, dianggap semut, dianggap ora dianggap warga sing ora berguna. Ning kene iki ning luar negeri oke sing teman-teman golek dhuwit gawe keluargane, Pak. Tolong, Pak. Tolong perhatikan kami. Oke guys ya. Itu tadi jeritan juga dari Mbak Viral ya. Salah satu TKW yang kini berada di Taiwan ya.
dan dia curhat soal keadaan atau kondisi yang saat ini semakin sulit, ya. Ya, semoga harapannya pemerintah kita bisa memberikan perhatian khusus juga, ya, kepada para TKI ataupun TKW ini, ya, yang berada di luar negeri, karena mereka juga sebagai penyumbang devisa, guys, ya. Mereka juga ikut berkontribusi untuk memajukan negara kita, ya. Oleh karena itu, ya, pemerintah perlu meningkatkan lagi dengan memperhatikan kesejahteraan, ya, dari para pekerja-pekerja di luar negeri, guys. Pendidikan gratis jadi tahu, makan gratis jadi oke, kesimpulan. Pendukungnya tidak mau dikasih tahu, maunya dikasih. Nah, untuk ibu-ibu yang kemarin dapat bansos, ya kan, dipikirkan dapat bansos itu enak nih. Nah, seminggu dia tuh nggak belanja beras, ya kan, namanya dapat bansos. Begitu hasil dari bansos sudah habis nih, udah nyeker lagi. Belanja beras kaget. Harga melambung tinggi. Nah, dari bansos itu habis baru berasa ya Bu. Sekarang belanja pakai duit sendiri. Gimana harga beras? Bilangin tuh anak remaja ibu yang kemarin oke gas. Enggak. Suruh makan di luar. Lapor komandan, beras semakin mahal komandan. Mari kita joketin saja. Laksanakan. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu-rahayu. Dinikmatin Bu, dinikmatin saja. Kan sudah Anda pilih, karena dikasih pilihan yang memikirkan rakyat, malah Anda pilih seseorang yang memikirkan gaji pejabat. Ya itulah, nikmatin Bu, nikmatin saja dengan joget-joget aja. Nikmatinlah Bu ya. Apalagi kok sambat sama Pak Lurah. Lah kemarin Pak Lurahnya aja suruh Anda memilih orang yang Anda pilih, yang memikirkan pejabat, bukan memikirkan rakyat. Yang menyejahterakan koruptor, yang tidak membasmi koruptor. Itulah pilihannya ibu-ibu sekalian. Nikmati Bu, saya senang sekarang melihatnya. Senang sekali. Karena apa? Kata Mas Wowo, Indonesia itu tidak boleh Indonesia tidak boleh pinter. Indonesia itu harus tetap menjadi pelayan, tahu? Lah itulah Mas Wowo bilang. Itulah kalau ada seorang pemimpin yang bersih, yang mau memintarkan anak bangsa, tidak boleh ya. Karena kata Mas Wowo,
waktu berpidato dahulu, Indonesia tidak boleh menjadi bangsa yang pintar. Indonesia harus menjadi bangsa yang bodoh, harus menjadi bangsa pelayan untuk bangsa lain. Itu yang Mas Wowo omongkan waktu dulu pidato. Waktu masih menjadi menantunya Bapak Orba. Nah, sekarang nikmati, Bu. Karena apa? Satu keluarga, untuk menyejahterakan keluarga itu dibutuhkan satu anak yang bisa membantu perekonomian keluarga. Ibu kan nggak mau. Ibu yang dipilih kan yang pemimpin yang memikirkan pejabat dan para aparat biar naik pangkat dan gajinya bisa meroket. Ya, nikmatin, Bu. Salam Baras 5 tahun 4. Aneh guys ya, fenomena kenaikan harga beras saat ini ya itu sudah tidak masuk akal lagi ya. Padahal negara kita ini termasuk negara agraris, tapi harga berasnya melonjak parah. Guys, informasinya harga beras saat ini ya sudah menyentuh 14.000 per kilogram ya. Itu untuk beras medium. Dan untuk beras premium ya harga terendahnya Rp18.000 ya. Karena harga-harga beras yang melonjak parah seperti ini yang membuat ibu-ibu ya rela mengantri berjam-jam, berdesak-desakan, kan ada yang sampai pingsan ya hanya demi mendapatkan beras dengan harga murah ya. Hanya untuk mendapatkan atau kebagian beras dari Bulog. Nah, kalau beras dari Bulog itu dijual dengan harga 10 ribuan per kilo guys ya. Jadi masyarakat rela antri, rela berdesak-desakan ya hanya untuk mendapatkan beras ini. Namun terkadang ada ibu-ibu yang tidak mendapatkan beras ya karena ya faktor dia terlambat datang ya atau mungkin jatahnya sudah habis ya. Jadi ya sedih guys ya melihat pemandangan seperti ini ya. Mana negara kita yang katanya negara kaya ya, tongkat batu kayu jadi tanaman ya, negara agraris ya. Kata Pak Prabowo, negeri kita berlimpah ruah kekayaan, berlimpah-limpah ya. Makanya dia mau menaikkan gaji para pejabat-pejabat ya, para pegawai ya. Ya, sedangkan kita rakyat ini, rakyat kecil ya, kita hanya terus seperti ini ya, hidup dalam garis kemiskinan, berdesak-desakan merebut harga beras yang murah. Ini satu kondisi yang sangat memprihatinkan ya, kasihan ya. Ya, harapannya ya kita selalu bangun optimisme, kita selalu bangun harapan yang positif bahwa semoga harga beras ini bisa kembali turun, bisa kembali normal ya, sehingga masyarakat kita bisa mendapatkan harga beras yang normal ya, bisa untuk menghidupi anak dan keluarganya ya. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.